Memiliki sebuah rumah pribadi adalah impian semua orang. Ya, karena menurutku salah satu simbol kesuksesan awal seseorang adalah apabila sudah memiliki rumah pribadi. Karena jika kita bertemu kawan atau saudara yang sudah lama tidak bertemu, pastinya mereka akan bertanya, "Sekarang tinggal di mana?" Bukan mereka bertanya sekarang pakai mobil apa, atau pakai motor apa, atau pakai handphone apa, dan lain-lain. Mereka pasti akan bertanya, sekarang tinggal di mana? Dan inilah juga yang terjadi padaku saat ini ya, sejak awal. Sejak awal aku bekerja, aku sangat mengidam-idamkan memiliki rumah pribadi dari hasil kerja keras sendiri. Dan setelah cukup lama aku menabung, akhirnya di sini aku memberanikan diri untuk mulai mencari-cari info rumah dijual. Dan akhirnya aku pun menemukan info rumah yang dijual. Tapi di sini aku tidak akan menyebutkan rumah ini ciri-cirinya dengan spesifik. Yang jelas, lokasinya rumah itu di perbatasan Kuburaya dan Pontianak. Untuk sampai ke rumah itu, dari jalan raya harus masuk ke dalam komplek dan harus masuk jauh ke dalam. Setelah belok sana sini, nantinya akan bertemulah sebuah rumah tua yang terbuat dari kayu. Untuk sebuah rumah yang berada di tepian kota Pontianak, harga rumah itu sangatlah miring, bahkan kelewat miring. Ya, harganya tidak sampai 50 juta rupiah. Mana ada sekarang rumah yang semurah itu? Dan dengan harga yang semurah itu jelas, di balik ini rumah itu pasti ada apa-apanya. Tapi saat itu aku tidak peduli. Aku pun langsung menemui sang penjual rumahnya. Malam itu adalah malam Rabu. Saya kala itu sendirian menemui Pak Karmin di rumahnya karena beliau memang tinggal sendirian. Dan dari Pak Karmin inilah saya tahu kalau memang pernah terjadi pembantaian di rumah itu. Kakak Pak Karmin beserta seluruh anggota keluarganya dibunuh oleh perampok pada awal tahun 1990-an. Berdasarkan peristiwa mengerikan itu, kemudian membuat tak ada orang yang mau membeli rumah itu. Pak Kapten pun dengan jujur menceritakan semua hal yang pernah terjadi di rumah itu. Pak Karmin tak mau menutupi apapun. Ya, ia ingin menjual rumah itu dengan jujur. Dan disinilah Pak Karmin juga bercerita. 3 tahun kira-kira rumah itu kosong. Sampai akhirnya seorang saudara jauh Pak Karmin memberanikan diri untuk tinggal di rumah itu. Ya, keluarga itu baru saja kembali dari Jawa. Usaha mereka di Pulau Jawa bangkrut hingga terlilit hutang. Akhirnya mereka pun kabur ke Pontianak dan harus mencari tempat tinggal darurat. Keluarga itu adalah keluarga Pak Ramlan bersama istrinya dan putrinya yang bernama Sulaimah. Mereka tinggal di sana sekitar tahun 1994. Di Pontianak, Pak Ramlan pun harus menyusun ulang hidupnya. Ia sehari-hari harus berkeliling dengan sepeda berjualan es potong. Maka tiap malamnya Pak Ramlan ini harus tidur larut karena ia harus menyiapkan jualannya di keesokan hari. Suatu waktu, Pak Ramlan sedang terjaga sendirian. Bu Ramlan yang kala itu agak kurang enak badan disuruhnya untuk lebih dulu tidur. Dan saat sedang serius, kala itu Pak Ramlan mendengarkan langkah kaki manusia di atas lantai papan. Lantai berderi. Pak Ramlan di sini mulai curiga. Mengendap-endaplah Pak Ramlan untuk mengintip keluar, tapi tak ada siapapun di sana, hanya angin yang bertiup lewat jendela yang kala itu terbuka. Jangan-jangan Malik, pikir Pak Ramlan. Ia pun berlari ke arah jendela, sekelebat bayangan hitam melesat di hadapan Pak Ramlan kala itu. "Ada apa, Pak?" tanya Sulaimah yang terbangun dan ingin buang air kecil. Pak Ramlan kaget. "Ada apa, Pak?" tanya Sulaimah, anaknya yang terbangun dan ingin buang air kecil kala itu. Pak Ramlan pun kaget. "Ah, nggak ada apa-apa, Nak," kata Pak Ramlan. Ia tadi sempat melihat sosok itu. Wajahnya hitam legam, tercium amis darah. Di siang harinya, Pak Ramlan pun menjadi tak fokus untuk berjualan. Pikirannya melayang-layang atas kejadian tadi malam di rumahnya. Ia pun lalu pulang lebih awal, tapi di rumahnya kala itu tidak ada kejadian apa-apa. "Bapak,
Kenapa cepat pulang? Tanya Bu Ramlan kala itu. Gak enak badan, Bu. Malam itu pun ketika Sulaimah anaknya tertidur, Pak Ramlan mulai menceritakan apa yang sudah ia alami semalam kepada istrinya. Sudahlah Pak, kalaupun itu memang makhluk halus, ya yang penting kan mereka tidak mengganggu. Percayalah bahwa keluarga itu sudah di tempat yang layak, kata Bu Ramlan bijak. Ya, sebelum menempati rumah itu, Pak Ramlan memang sudah pernah mendengar cerita soal suara tangisan atau suara teriakan yang sering didengar dari rumah ini oleh para tetangga sekitar. Tapi mereka tak ada pilihan. Mereka pun tetap untuk memutuskan tinggal di sana. Dini hari, sekitar pukul 3, pintu rumah terasa diketuk orang. Tok tok tok. Tok tok tok. Pak Ramlan yang sedang terlelap tidur pun terbangun. Ia lalu membuka pintu ditemani istrinya. Pak RT kala itu sudah berdiri di depan pintu bersama 5 orang warga. Ada apa ya Pak RT? Justru kami yang hendak bertanya, apa yang terjadi di rumah ini? Tanya Pak RT kala itu. Maksud Pak RT apa ya? Pak Ramlan menjawab. Tadi Pak Agung mendengar ada suara letusan senjata api dari dalam rumah ini, kata Pak RT lagi. Oh, tidak ada letusan apa-apa Pak. Kami bahkan sudah tertidur, kata Pak Ramlan. Sulaimah kala itu juga ikut terbangun. Ia berdiri di tengah ibu dan bapaknya. Pak Ramlan yakin? Tanya Pak RT lagi. Yakin sekali Pak. Di sini Pak RT dan bapak-bapak lain pun saling berpandangan, lalu mereka mengangguk dan berpamitan. Ya, kabar suara letusan senjata api itu pun ternyata cepat beredar di masyarakat kala itu hingga esok malamnya saat sedang makan, Sulaimah pun bertanya pada bapaknya. Bapak, emang benar ya di rumah ini ada setannya? Tanya Sulaimah. Kata siapa? Jawab Pak Ramlan. Kata teman-teman, katanya tadi malam ada suara setan dari rumah ini. Di sini Pak Ramlan pun akhirnya berusaha untuk menenangkan Sulaimah karena memang Sulaimah merasa takut. Ia pun akhirnya sulit tertidur malam itu. Pukul 12 malam, Sulaimah pun mengalami demam tinggi, nafasnya terengah-engah. Pak Ramlan yang panik melarikan Sulaimah segera ke rumah sakit. Malam itu terasa panjang. Pak Ramlan dan Bu Ramlan pun menemani Sulaimah kecil. Keringat pun terlihat deras mengalir di kening Sulaimah kala itu. Sementara Bu Ramlan menjaga Sulaimah, esok harinya pun Pak Ramlan harus kembali ke rumah. Saat masuk ke dalam rumah, Pak Ramlan kala itu merasakan suasana yang sangat berbeda. Entah apakah karena ia sedang dirundung masalah ataupun memangkah ada sesuatu di sana. Pak Ramlan mendengarkan suara tangis anak kecil dari kamarnya. Bulu kuduk Pak Ramlan di sini merinding, tapi ia pun memberanikan diri. Kalau memang rumah itu berhantu, ia ingin melihatnya sendiri, agar semua bukanlah katanya. Suara itu pun semakin keras. Terdengar pula suara pintu lemari yang diketuk-ketuk dari dalam. Duk duk duk, duk duk duk. Bapak, bapak, bapak. Terdengar suara dari dalam sana. Pak Ramlan kenal sekali dengan suara itu. Ya, itu adalah suara Sulaimah anaknya. Maka dengan cepat Pak Ramlan pun membuka pintu lemari. Ia kaget bukan kepalang. Ya, tampak anaknya kala itu Sulaimah tengah duduk di dalam lemari. Sulaimah, kenapa kamu di sini? Lagi main, kata Sulaimah. Keluar. Gak mau. Sulaimah senang kok main di sini, kata Sulaimah. Selamat tinggal Bapak, katanya lagi. Lalu pintu lemari tertutup. Pak Ramlan panik. Ia terus berusaha menarik pintu lemari, tapi tak ada siapapun ketika pintu lemari itu terbuka. Pak Ramlan di sini tak habis pikir karena ia merasa jelas sekali melihat Sulaimah anaknya berada di sana. Maka ia pun lalu berkeliling rumah, tapi memang saat itu tidak ada siapa-siapa. Apakah ini sudah membuat pikirannya terganggu? Pak Ramlan pun mengambil barang-barang yang diperlukan dan kembali lagi ke rumah sakit. Yang ia temui di rumah sakit adalah Bu Ramlan yang kala itu sudah berderai air mata. Juga jasad Sulaimah yang telah terbujur kaku. Sulaimah telah meninggal dunia. Sebuah peristiwa yang sangat memukul jiwa Pak Ramlan.
Pak Ramlan benar-benar tidak mengerti atas apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, ia merasa jika rumah itu telah dikutuk. Maka setelah Sulaimah dikebumikan, pergilah ia bersama istrinya mencari kontrakan yang baru. Setelah berjualan, ia memang punya tabungan sedikit, setidaknya bisa untuk mengontrak hingga beberapa bulan ke depan. Di sini Pak Karmin pun mengakhiri ceritanya. Lalu setelah itu ada lagi? Tanyaku kala itu. Oh, ada lagi yang tinggal. Tahun 2000-an lah ya, rumah itu saya kontrakan, kata Pak Karmin. Pak Karmin lalu menyesap kopinya dan memulai cerita yang kedua. Setelah kejadian keluarga Pak Ramlan, rumah itu pun kembali kosong. Tapi Pak Karmin merasa sangat sayang jika rumah itu tidak ada yang menempati, maka dia pun berusaha memanggil orang pintar untuk mengusir setan di rumah itu. Tak lupa diadakan pula selamatan alias tolak bala. Maka mulailah berdatangan calon pengontrak. Pak Karmin pun tetap menceritakan semuanya soal seluk-beluk rumah itu dan pengontrak ini pun setuju. Ya, Pak Sofyan, inilah nama pengontrak yang baru. Ia pun mempunyai istri yang kala itu sedang hamil yang bernama Rahmi. Sofyan dan Rahmi ini adalah pengantin baru. Di rumah istrinya, Sofyan sering merasa tidak nyaman dengan mertuanya, jadi mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari kontrakan. Dan posisi rumah itu pun tak jauh dari tempat ia bekerja, harga sewanya juga sangat murah. Sofyan ini adalah lulusan pesantren, urusan makhluk halus bukanlah hal yang baru baginya. Ia percaya jika itu hanya ulah setan yang menggoda manusia. Sebuah peristiwa terjadi di malam ketujuh mereka tinggal di rumah itu. Sekitar pukul 11 malam, Sofyan kala itu mendengarkan suara ribut-ribut di arah luar. Terdengar suara cekcok adu mulut di antara beberapa orang. Kala itu Rahmi istrinya sudah tertidur. Sofyan pun mencoba mengintip ke arah luar. Tak ada siapa-siapa di sana, tapi di pojok ruangan yang gelap, Sofyan kala itu sekilas melihat ada 4 sosok yang berdiri seolah-olah sedang menatapnya. 2 orang dewasa dan 2 lagi anak-anak. Sofyan pun mencoba memejamkan mata, lalu ia membaca doa. Sosok-sosok itu akhirnya menghilang. 3 hari kemudian, saat Sofyan sedang bekerja, Rahmi istrinya mendengarkan suara anak kecil yang berlari membuat lantai berderit. Rahmi yang kala itu sedang memasak pun kaget bukan kepalang ketika tiba-tiba seorang anak sudah berdiri tepat di belakangnya. Kamu sedang apa di sini? Tanya Rahmi. Sedang main, kata bocah itu. Main sama siapa? Sama temanku. Tapi mereka sekarang sedang sembunyi. Sembunyi di mana? Di sini. Loh, kok mainnya di rumah saya? Ini rumah saya, kata bocah itu. Main di luar aja ya, kata Rahmi. Nggak mau, maunya main di sini aja, kata anak kecil itu lagi bersikukuh. Rahmi di sini heran, kenapa anak itu ngotot untuk bermain di rumahnya. Namamu siapa? Sulaimah, sahut anak kecil itu. Lalu ia pun berlari sambil tertawa meninggalkan Rahmi yang kala itu terdiam 1000 bahasa. Rahmi pun tiba-tiba teringat cerita Pak Karmin. Ia pun terduduk. Ia menggigil ketakutan. Sepulangnya Sofyan dari tempat bekerja, Rahmi pun langsung menceritakan apa yang sudah ia alami. Malam itu pun mereka akhirnya berkemas-kemas kembali ke rumah Rahmi lagi. Sofyan kembali ke rumah mertuanya lagi, mengalah karena merasa kasihan pada sang istri. Pak Karmin pun lalu melanjutkan ceritanya. Penghuni ketiga adalah seorang janda beranak 1 yang bernama Ratih. Mempunyai anak yang bernama Bima yang usianya kala itu baru 8 tahun. Ratih sehari-harinya bekerja sebagai seorang buruh cuci. Maka setiap pagi ia pun akan pergi ke rumah pelanggannya untuk mencuci pakaian mereka. Dalam 1 hari ia bisa berpindah 2 hingga 3 rumah. Ya, Ratih memang mengaku sering mendengarkan suara-suara aneh di malam hari di rumah itu. Tapi Ratih ini adalah tipikal perempuan yang keras pada dirinya sendiri. Walaupun ia merasa takut, tapi buatnya itu bukan masalah, toh ia dan anaknya tidak dalam posisi berbahaya. Sampailah suatu hari Bima berkata kepada ibunya, "Mah, pulang sekolah Bima langsung pulang aja."
Kamu memangnya berani sendirian? Tanya Rati. Kan Bima sudah punya teman sekarang, kata Bima. Rati merasa senang jika anaknya memang benar-benar sudah punya teman di sana. Maka Bima pun akhirnya diizinkan pulang karena biasanya Bima ini selalu menyusul sang ibu. Seperti itulah keseharian Bima. Setiap malam ia selalu bercerita pada ibunya tentang sosok temannya, seorang anak perempuan yang bernama Sulaimah. Rati di sini tak curiga sama sekali. Namun ketika Pak Karmin bertamu ke rumahnya untuk sekedar memeriksa, Rati kala itu menemukan fakta yang sangat mengejutkannya. Tak ada Sulaimah di sini. Lalu Pak Karmin pun menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi di rumah itu. Dan ketika Bima pulang, Rati pun langsung memberondongnya dengan pertanyaan. Bima, kamu dari mana? Habis main mah sama Sulaimah. Bohong. Bima bohong ya? Sulaimah itu tidak ada. Beneran mah, Bima ndak bohong kok, kata Bima mulai menangis mendengarkan suara ibunya yang terdengar marah. Kamu jangan suka mengarang ya. Beneran mah. Coba sekarang panggil Sulaimah sekarang juga, seru ibunya. Sulaimah, Sulaimah, seru Bima kala itu masih terisak. Sulaimah gak mau datang, dia takut sama mama, kata Bima lirih. Di malam harinya Rati pun terbangun. Kala itu Bima menarik tangannya. Mama, Sulaimah katanya mau ketemu mama, kata Bima kala itu, dan Rati pun terperanjat. Akan tetapi di sini ia coba untuk mengikuti langkah Bima. Jendela ruang tamu kala itu sudah terbuka. Mama, sini deh, lihat. Tuh, Sulaimah tuh, kata Bima menunjuk ke arah pohon. Kala itu Rati melihat sosok anak kecil berbaju putih di arah sana. Astagfirullah, seru Rati sambil segera menutup jendela dan menarik tangan Bima. Mah, Bima mau main sama Sulaimah, kata Bima. Tapi Rati pun terus berjalan, lalu mengunci pintu kamar dan menarik Bima kembali ke dalam selimut. Tidur Bima, besok kamu sekolah. Di keesokan harinya Rati kala itu pulang lebih awal karena ia tak mau Bima sendirian berada di dalam rumah. Ya, ia menemani Bima seharian. Di malam harinya Bima pun berkata, tuh kan, gara-gara mama Sulaiman jadi gak mau main lagi deh sama Bima. Lebih baik begitu Bima. Mama janji, mamalah yang akan menemani Bima main setiap harinya, kata Rati mencoba menghibur anaknya. Dan setelah itu Bima pun hanya akan bermain dengan ibunya. Tak pernah lagi muncul soal Sulaimah kala itu. Hingga suatu malam Rati pun mendengarkan suara lantai kayu yang diinjak. Rati mulai waspada. Ia mengintip ke arah ruang tamu. Dan alangkah kagetnya Rati kala ia melihat dua orang pria berbadan besar sedang berusaha masuk melalui jendela. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya menyadari keberadaan Rati kala itu. Seorang pria pun melompat menerjang Rati. Tangan Rati ditekuk ke belakang, mulutnya ditahan dengan tangannya. Rati mengerang. Ini nih janda yang sering diomong-omongin orang, kata pria tadi. Pucuk dicinta, ulam pun tiba, sahut pria yang lain. Maka dua pria itu pun berusaha menggerayangi Rati. Rati berusaha berteriak, namun mulutnya disekap. Beberapa saat kemudian kedua pria itu pun melepaskan Rati. Mereka panik. Mereka berhamburan berlari keluar jendela setelah melihat sosok di pojokan ruang sana. Ya, dua anak kecil dan dua orang dewasa. Rati yang masih setengah sadar saat ia melihat empat sosok itu, tapi di antara mereka tak ada Sulaimah yang pernah ia lihat. Menurut Pak Karmin, Rati adalah penghuni terlama di rumah itu. Ia pun pindah pada saat hendak bersuami lagi. Beberapa kali Rati memang mengalami peristiwa aneh, namun Rati masih mencoba tetap bertahan. Dan di sini setelah saya mencoba mendesak Pak Karmin untuk melanjutkan ceritanya tentang penghuni terakhir yang menghuni rumah itu sekitar tahun 2007-an. Nah, penghuni yang terakhir itu yang menempati rumah itu bernama Samsul, seorang mahasiswa dari Jawa yang berkuliah di Pontianak.
Karena dia lulus di Pontianak, ke seberang pulau pun dijalani demi kuliah di perguruan tinggi negeri. Ia pun mendapat beasiswa. Samsul di awalnya sudah mendengar cerita-cerita dari Pak Karmin, tapi katanya ia ada yang menjaga. Dan ia pun tak pernah takut dengan hal-hal seperti itu. Maka Pak Karmin pun di sini akhirnya mengizinkan Samsul untuk tinggal di sana. Pak Karmin kali ini tidak menarik bayaran sepeser pun, asalkan saja ada yang mau merawat rumah itu, dia sudah senang. Samsul pun bercerita jika ia sering mendengarkan suara aneh di rumah itu, tapi ia tidak memperdulikannya. Seperti suara tembakan, derik lantai, lemari terbuka, semua dianggap biasa saja dan Samsul cuma bilang, "Kita sama-sama tinggal di sini, tolong jangan saling mengganggu." Dan tapi di sini, karena keberanian Samsul ini pun, suara aneh akhirnya semakin sering ia dengar. Hingga suatu malam, Samsul pun ditunjukkan sesuatu. Seusai mengerjakan tugas, Samsul kala itu mendengarkan suara lantai yang berderik. Dia mencoba tidak peduli. Kemudian dia pun melihat sesosok anak kecil perempuan berkelebat. Samsul pun mulai mengikuti arah kelebatan tadi. Di luar, tampak darah kala itu mengalir di lantai. Bayangan seorang bapak yang terkapar di lantai, lalu seorang ibu yang menangisi dua anaknya ikut mengguncang-guncang tubuh si bapak. Terdengar lagi letusan kedua, si ibu terkapar. Samsul tak melihat pelakunya, tapi adegan itu tak lain dan tak bukan adalah gambaran kejadian puluhan tahun lalu saat keluarga itu dirampok. Bayangan itu hilang. Samsul ternganga. Ia memang bisa merasakan hal-hal gaib yang merupakan turunan dari kakeknya, namun baru kali ini ia ditunjukkan langsung penampakan yang begitu jelas. Samsul pun di sana tinggal hanya 6 bulan. Ia pun akhirnya pindah ke asrama mahasiswa dan sejak saat itu rumah itu tak ada lagi yang menghuni. Dan Pak Karmin akhirnya berniat untuk menjualnya, tapi semua orang yang awalnya tertarik langsung mundur setelah mendengarkan cerita Pak Karmin. Pak Karmin memang tidak mau berbohong. Ia pun juga tak mau jika nanti pembelinya kenapa-napa, karena ia akan merasa sangat bersalah. Nah, kalau yang beli sudah mengetahui ceritanya dan tetap ingin membeli, maka itu bukan lagi salah Pak Karmin. Dan di malam itu, aku pun menyampaikan keinginanku untuk membeli rumah itu kepada Pak Karmin. Mungkin bisa saja saya merobohkan rumahnya semuanya dan membangun rumah baru di situ, bahkan untuk tanahnya saja harganya masih sangat murah. Kala itu aku pun pulang dengan motor dan cerita Pak Karmin masih terus terngiang-ngiang di kepalaku hingga di sebuah pertigaan yang sepi. Saat itu aku dikagetkan oleh seorang tua bersepeda ontel. Segera ku banting sepeda motor ke arah kiri dan kala itu membuat aku terjatuh. Cedera yang aku alami cukup parah kala itu. Dan ketika aku berusaha bangun, aku tak menemukan siapapun di sana. Aku tergeletak hingga akhirnya ada pengendara lain yang lewat lalu menolong. Uang yang awalnya hendak aku gunakan untuk membeli rumah itu lebih dari setengahnya pun harus aku relakan untuk biaya perawatan. Saat itu aku masih heran, kemana perginya patua yang bersepeda ontel itu? Dan ketika saya pulih, aku pun menceritakan kejadian yang sudah aku alami. Saya sampaikan kalau saat itu uang saya tidak cukup lagi, jadi saya minta waktu. Tapi kala itu ekspresi wajah Pak Karmin berubah dan dia tiba-tiba saja bilang bahwa dia tidak jadi menjual rumah itu. Dan sampai sekarang saya juga tidak tahu kenapa terakhir saya lewat rumah itu sekitaran tahun 2019, rumah itu sudah semakin lapuk saja dan tidak dihuni oleh siapapun. Selesai. Wow, luar biasa. Ini ceritanya singkat padat tapi keren ya, tentang cerita tentang rumah berhantu memang selalu menarik ya, dengan sejarah kelam itu luar biasa. Dan di sini yang paling saya soroti adalah kejujuran dari Pak Karmin ya. Justru yang paling saya soroti itu. Jadi di sini Pak Karmin mencoba jujur kepada pihak pembeli. Dia tidak pernah menutupi apapun. Dia akan menceritakan semua rentetan kejadiannya, itu luar biasa. Dan
Jarang sekali ya kita temui hal-hal seperti itu di zaman sekarang ini. Sama ini mirip dengan cerita di Extreme Movie ya, yang mobil keluarga Pak Munir ya. Pak Munir aja di situ nggak mau cerita tentang eee, sejarah histori dari mobil yang akan dijual. Nah, tapi di sini Pak Karmin sungguh luar biasa dan apresiasi ya untuk Pak Karmin. Dan kedua saya salut juga nih sama dia tetap mau beli rumah ini tapi karena satu musibah akhirnya nggak jadi. Ya, jika kita menghadapi musibah dengan ikhlas ya. Jadi mungkin itu sengaja Allah berikan musibah kecelakaan motor itu supaya tidak menempati rumah itu, karena mungkin saja kalau dia nekat tetap membeli rumah itu walaupun sudah dirobohkan dan dibangun rumah kembali, bisa jadi akan ada gangguan yang mungkin bisa membahayakan nyawa si pemiliknya. Jadi kita harus selalu bisa berhusnuzon atas semua yang telah terjadi dan semua yang telah terjadi atas kehendak Allah. Untuk percaya atau tidak silakan kita kembalikan lagi ke para pendengar. Dan silakan buat yang punya komentar bisa tulis di kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Dan yang suka silakan bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Yang belum subscribe yuk diklik tombol merah subscribe-nya, dinyalain loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dalam pembawaan kisahnya tadi, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, tidak kalah serunya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.